Aja Pak ya. Iya. Gimana, Bu? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para dosen dan teman-teman mahasiswa semuanya. Selamat datang di Zoom meeting kita kali ini ya. Marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman semuanya apa kabar nih? Kita kan udah lama ya nggak bertatap muka dikarenakan pandemi COVID-19 ini. Udah 4 bulan lebih ya Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, dan teman-teman semuanya. Ya semoga teman-teman dimanapun berada selalu sehat. Dan jangan lupa tetap selalu patuhi protokol kesehatan ya. Seperti selalu pakai masker, rajin cuci tangan, dan jaga jarak aman. Semoga pandemi ini segera berakhir dan kita semua bisa bertemu kembali. Amin. Amin. Ya, sebelumnya saya menjelaskan nih acara hari ini. Adapun topik kegiatan hari ini akan membahas tentang bimbingan studi bersama dan pembekalan pengisian IRS di Prodi DKV. Diharapkan teman-teman mahasiswa sekalian yang sebelumnya mungkin masih bingung tentang proses pembelajaran semester ini dan bagaimana cara mengisi IRS akan menjadi lebih jelas dan paham tentang hal-hal tersebut ya. Lalu kegiatan hari ini akan ada sekitar 5 sesi. Sesi pertama akan ada penyampaian materi dari Bapak Kaprodi mengenai kurikulum Prodi DKV yang berbasis Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka, dan juga tata cara perwalian. Lalu sesi kedua akan ada sedikit review perkuliahan semester genap yang semester lalu, yang akan disampaikan oleh dosen pembimbing akademik. Lalu sesi ketiga akan ada diskusi tanya jawab. Nah, bagi teman-teman yang nantinya masih belum jelas, bisa mengajukan pertanyaan pada kolom chat box ya. Pertanyaannya nanti akan kita pilih dan bacakan. Lalu sesi keempat, ada penyampaian program-program dari bidang kemahasiswaan oleh Pak Arif Johari. Dan sesi kelima, ada penutupan. Nah, di sini nanti akan ada absensi online berbentuk link. Jadi kan teman-teman jangan lupa untuk mengisinya ya. Linknya nanti akan di-share di chat box. Dan mungkin nanti kita juga bisa foto bersama ya nanti di akhir sesi. Jadi bagi yang belum mandi atau masih kegoleran atau yang belum bermake up mungkin bisa dipersiapkan dari sekarang. Kegoleran apa ya? Kegoleran itu nggak goler. Gitu, Pak. Oke, baik aja. Langsung aja kita masuk ke sesi pertama, yaitu pemaparan materi mengenai kurikulum Prodi DKV yang berbasis Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka, dan juga tata cara perwalian yang akan disampaikan oleh Bapak Kaprodi, yaitu Bapak Dr. Nanang Ganda Prawira. Kepada Bapak Nanang, dipersilakan tempat dan waktunya. Ya, terima kasih Ibu Dita. Terima kasih juga kepada para dosen, para mahasiswa DKV semuanya. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Robbi karena kita pada pagi ini masih diberi kesempatan untuk menikmati udara yang segar ini. Semoga kita senantiasa diberikan juga kesehatan dan keselamatan, diberikan waktu untuk bisa bertemu kembali, mudah-mudahan tidak lama ya. Apakah di November, Desember, ataupun setelah UTS kita diizinkan untuk tatap muka. Jadi senantiasa mohon saudara-saudara mahasiswa juga berdoa dan berikhtiar untuk menjaga kesehatan, menjaga gizi yang baik ya, supaya daya tahan tubuh tetap prima, sebab tidak hanya orang tua, anak muda juga kalau penyakit itu tidak ada batas usia. Nah, saudara-saudara, bapak-bapak dan ibu dosen yang saya hormati, pada kesempatan ini
saya pertama-tama tentu siswa ya, karena sudah lama ini sejak acara di museum itu tanggal 13 Maret itu mungkin puncak kegiatan kita, Finder kedua ya, Rip, ya? Finder kedua, dan sejak itu pula kita berpisah ya. Jadi rasanya tentu kangen sekali ingin berjumpa. Memang ada 1-2 orang yang ke kampus, tapi tidak lama untuk keperluan penandatanganan surat pernyataan persetujuan keringanan ataupun relaksasi UKT ya. Dan sebelum saya lupa, ini kebetulan saya ingat tentang UKT tadi, bagi mahasiswa yang mengajukan relaksasi ya, keringanan, penangguhan, dan sejenisnya, mohon untuk surat pernyataannya ditandatangani di atas materai dan disampaikan ke kantor prodi hari ini paling lambat. Kalau tidak salah tanggal 14 itu pengumpulan ke Direktorat Akademik, dan nanti akan ditandatangani oleh Kaprodi dan diserahkan langsung melalui fakultas ke Direktorat Akademik. Alhamdulillah ada yang di ACC 0 rupiah, jadi mereka tidak perlu membayar UKT. Selamat ya, dan itu atas perjuangan Anda dan juga atas persetujuan dan verifikasi dari pembimbing akademik. Terima kasih Bapak dan Ibu dosen pembimbing akademik yang sudah berpartisipasi ya, di dalam meringankan beban para mahasiswa kita, khususnya yang terdampak pandemi COVID-19 ini. Saudara-saudara mahasiswa dan juga Bapak Ibu dosen, pada kesempatan ini mengapa saya ingin mengadakan bimbingan studi bersama. Ini merupakan sebuah program reguler ya. Kalau dikatakan bisa sebagai sebuah tradisi akademik dan juga silaturahim antar kita dengan pihak dosen. Sebab masih ada mahasiswa yang masih bingung bagaimana mengisi IRS. Apakah boleh saya mengambil ke atas, ya, ke semester di atasnya, atau ke semester yang di bawah karena merasa ada nilai yang perlu diulang. Itu nanti kita sampaikan di sini dan kita diskusikan. Tetapi yang terpenting adalah tetap IP Anda, indeks prestasi Anda yang diperoleh, dijaga tidak kurang dari 3,0. Berarti nilai rata-ratanya B kan. Alangkah baiknya kalau memang Anda punya tabungan 3,5. Itu relatif aman. Kita mau mengambil lebih dari 21 SKS. Jadi bimbingan studi bersama ini memang diperlukan. Ini baru pertama kali mungkin di FPSD yang melakukan ini, apalagi di masa pandemi ini. Mudah-mudahan melalui Zoom meeting ini semuanya bisa clear ya, tidak ada lagi yang bertanya nanti kepada PA bagaimana ini dan itu ya. Walaupun ada silahkan ya. Tetapi secara umum kita akan jelaskan melalui forum ini. Di samping juga akan saya sosialisasikan mengenai kurikulum DKV yang terupdate dan yang berbasis di dalam pembelajarannya yaitu Merdeka akan Kemendikbud yang baru. Kenapa internet saya? Tarik. Ya, kita mulai dari sini ya, supaya saudara-saudara mahasiswa dan Bapak Ibu dosen tetap berpijak pada visi. Jadi visi DKV UPI mungkin sedikit berbeda atau mungkin ada perbedaan dengan DKV yang lain. Kita menggunakan kata pelopor dan unggul, sebagaimana juga visi Universitas Pendidikan Indonesia. Pelopor dan unggul dalam pengembangan ilmu desain komunikasi visual berbasis grafis dan multimedia yang berorientasi pada kearifan lokal. Kearifan lokal itu tentu saja konotasinya sangat luas ya. Bisa
mungkin kedaerahan, mungkin juga tradisi etnik, dan seterusnya. Dengan mengedepankan fungsinya dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Jadi ada sebuah tendensi di situ pada goalnya bahwa visi kita harus bermanfaat ya dalam meningkatkan pendidikan khususnya di Indonesia dan Asia Tenggara. Dalam proses pembelajaran sebagaimana dalam SKKNI program studi desain komunikasi visual ada 4 kompetensi yaitu sikap, pengetahuan, keterampilan umum dan keterampilan khusus. Jadi empat kompetensi ini diintegrasikan dalam satu bisnis program yang di dalamnya tentu saja diolah melalui sebuah metodologi pembelajaran oleh para dosen untuk menghasilkan output sarjana desain. Nah, di dalam mengimplementasikan proses pembelajaran yang terintegrasi ini, tentu saja dibutuhkan bagaimana peran serta ataupun kerjasama ya dari stakeholder, dari mitra yang ada di luar Prodi DKV. Misalnya siapa? Yaitu industri. Yang kedua, instansi pemerintah sebagai user. Industri juga bisa menjadi user. Dan calon-calon user ini ya kita raih, kita ajak kerjasama untuk membina dan juga berkontribusi dalam mengembangkan kurikulum kita. Sebab bagaimanapun juga kita memiliki sarjana desain yang nanti katakanlah di tahun 2 tahun yang akan datang kita bisa memproduksi sekitar 70-an orang sarjana desain. Tapi bukan berarti itu menjadi 70 orang calon penganggur. Jadi diharapkan sarjana desain UPI ini bisa diserap oleh industri dan juga bekerja pada instansi pemerintah sesuai dengan kualifikasi pendidikan. Apakah dia sebagai desainer nantinya, ataupun secara mandiri dia menjadi seorang entrepreneur, wirausahawan, atau menjadi creative trainer, yang semuanya tentu bermanfaat ya, bagi pengembangan diri, bagi pengembangan ekonomi, ya, baik itu ekonomi untuk keluarga, untuk masyarakat, dan untuk bangsa ini. Ada juga yang mungkin berbakat di bidang fotografi, dia mengembangkan fotografi. Sebagai videografer, ya, dia bisa mengembangkan hal ini. Jadi banyak sekali tentu lapangan pekerjaan ya, ataupun profesi yang bisa digeluti oleh sarjana desain tadi. Jadi gelar Anda semua adalah SDS, ya. Bukan SPD. Gitu. Pada umumnya alumni UPI. Kecuali kalau memang prodi itu ada label prodi pendidikan. Itu sudah otomatis dia gelarnya sarjana pendidikan atau SPD. Tapi kalau dari DKV ini gelarnya sama seperti gelar alumni dari ISI, dari ITB, ya, dari ITENAS, ya, dari Prodi Desain, itu sarjana desain. Dan outcome-nya nanti bisa beragam. Ya. Tentu saja outcome yang beragam ini nanti akan difilterisasi ya melalui program sertifikasi. Apakah Anda nanti akan fokus di fotografi? Tentu Anda bisa mengikuti sertifikasi fotografi. Saya mah lebih ke animasi, ya. Mau sertifikasi di bidang animasi. Kita akan berusaha untuk menyediakan, karena punya lembaga sertifikasi juga di UPI, atau bekerjasama dengan BSNP untuk mensertifikasi Anda. Ada yang berbayar, ada yang dibiayai sebagian oleh pihak universitas. Ya. Nanti bagaimana lobby-lobby kita ke universitas agar Anda lulus memiliki setidak-tidaknya mungkin 1 atau 2 sertifikat selain ijazah. Ya. Jadi tolong dibedakan antara ijazah, tanda bahwa Anda lulus DKV S1
dan dengan sertifikat profesi. Ya, kalau sertifikat profesi kan jelas kaitannya dengan kompetensi dan kepakaran Anda di bidang yang menjadi fokus Anda untuk bekerja secara profesional. Ya. Itu yang ingin saya sampaikan pada slide ini. Slide berikutnya adalah mengingat kita ada 2 kelompok bidang keahlian. Jadi ada kelompok bidang keahlian desain grafis dan ada kelompok keahlian bidang desain multimedia. Nah, 2 kelompok ini memiliki karakteristik mata kuliah ya, yang tentunya berbeda dari sisi media. Tentu dari sisi prinsip-prinsip estetika, visual, itu sama saja. Tapi ketika dia menjadi visual, itu mediumnya nanti yang berbeda. Ada yang menggunakan beragam media, new media baru, ya, ataupun media elektronika, itu menjadi desain multimedia. Dan ini nanti akan kita jelaskan pada kurikulum di semester 5 yang akan terbelah, ya. Bukan terbelah dalam pengertian Anda belajarnya berpisah, tapi terbelah dalam pengertian fokus konsentrasi di dalam studi Anda. Semester 5 semester penentuan, hingga nanti masuk ke TA, tugas akhir atau skripsi juga di bidang yang Anda geluti di semester 5 ini. Jadi hati-hati Anda berpikir untuk mahasiswa 2018 pada semester 5 ini. Oleh karena itu pertemuan ini mungkin bisa dimatangkan ya tentang pilihan konsentrasi Anda untuk studi lanjut setelah semester 5 ini. Nah, kurikulum kita memang sebelum ada Menteri Pak Nadiem Makarim sudah Merdeka Belajar ya, dan Kampus Merdeka atau MBKM. Dan ini kebijakan Kemendikbud ini bagi kita bukan hal yang baru, tapi secara formal menjadi sebuah kebijakan yang tersurat di dalam Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang SNPT, yaitu Standar Nasional Pendidikan Tinggi pada pasal 18. Kemudian dijabarkan juga melalui ketetapan Rektor UPI nomor 004 tahun 2020 tentang ketentuan pokok pengembangan kurikulum UPI 2018. Apa sih tujuan Merdeka Belajar Kampus Merdeka? Tujuannya sangat baik ya. Jadi kebijakan ini diluncurkan oleh Mendikbud kita yang baru, merupakan kerangka untuk menyiapkan mahasiswa menjadi sarjana yang tangguh, yang adaptif, dan sarjana yang selaras dengan kebutuhan zaman, serta siap menjadi pemimpin di masa depan dengan semangat kebangsaan yang tinggi. Melalui kebijakan ini, luas mahasiswa untuk memperdalam, serta meningkatkan wawasan potensi, bakat, minat, spirit, dan cita-citanya. Pembelajaran ini dapat dilakukan dimanapun. Jadi belajar tidak hanya di kelas, tidak hanya di perpustakaan, tidak hanya di ruang praktikum atau di laboratorium, tetapi juga bisa belajar di industri. Belajar di pusat riset, belajar di tempat Anda bekerja, karena ada sebagian mahasiswa yang ikut sudah magang ya. Itu laporan beberapa orang di tempat pengabdian masyarakat, di pedesaan ataupun di masyarakat secara luas. Melalui kerjasama yang erat antara perguruan tinggi dengan dunia kerja dan dengan dunia nyata, perguruan tinggi akan hadir sebagai mata air bagi kemajuan pembangunan bangsa dan turut mewarnai kebudayaan dan peradaban bangsa secara langsung. Dengan kebijakan ini, kompetensi lulusan akan meningkat, baik keterampilan yang bersifat non-teknis atau yang disebut soft skill maupun teknis atau hard skill. Sehingga lulusan lebih siap dan selaras dengan kebutuhan zaman, serta lebih cakap sebagai pemimpin masa depan, bangsa yang unggul dan berkepribadian.
Program pembelajaran berbasis pengalaman ini diutamakan, ya, experiential learning dengan jalur yang tentu saja harus fleksibel, ya. Dan diharapkan akan dapat memfasilitasi mahasiswa mengembangkan potensinya sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Jadi melihat garis besar dari rohnya kebijakan ini adalah bahwa belajar tidak hanya di kampus, tidak hanya di dalam kelas, tidak hanya dibimbing oleh dosen pengampu. Jadi bebas Anda memilih tempat, ya, memilih pendekatan. Apakah saya mau belajar di industri? Kemarin ada yang minta surat magang, Pak, saya mau di tempat A, di tempat B. Itu akan kami fasilitasi. Dengan catatan ada laporan yang benar-benar tercatat dan resmi. Jadi bukan saya mau kerja, Pak, tapi jualan cireng. Itu kan tidak relevan, ya. Artinya Anda belajar kok ke kuliner gitu kan. Artinya Anda menjadi seorang tukang lotek, ya, bukan begitu. Itu ekstrimnya, ya. Jadi kalau saya mau bekerja, Pak, sebagai freelancer di sebuah studio fotografi gitu, itu kan sangat relevan. Atau saya sebagai tracer gitu, di mana di industri animasi, ya, itu juga masih relevan. Jadi tolong nanti Anda perhatikan hal-hal tersebut, ya. Dan Anda bisa mengajukan itu, ya, sejak sekarang gitu, ya. Wah, saya punya tetangga gitu, perusahaan yang memang bonafide, ya, yang qualified, ya, di bidang animasi, silahkan. Tapi sepengetahuan prodi, dan nanti ada laporan, ada sebuah monitoring, ada supervisi ke tempat tersebut. Dan ini tentu dianjurkan oleh Mendikbud. Teknisnya bagaimana? Nanti kita lihat pada kurikulum yang dijabarkan oleh UPI, ya. Dan mungkin juga oleh kampus-kampus lain gitu. Prinsip dasar dari Merdeka Belajar ini tentu saja berorientasi pada profil lulusan. Lulusan DKP harus berorientasi pada industri, ya. Jadi tidak berorientasi kepada hal yang lain, ya. Dia bukan menjadi seorang filosof gitu. Bukan ilmuwan yang bekerja di dunia pendidikan, ya. Walaupun memang di dalam capaian profil lulusan ada yang ke arah pendidikan, ya. Tapi bagaimana nanti profil itu, kita akan lihat penjabarannya nanti di dalam kurikulum ini sangat jelas. Kemudian diharapkan prinsip MBKM itu juga berorientasi pada capaian kompetensi secara holistik, jadi menyeluruh, ya. Ketika Anda bekerja di suatu tempat itu jelas semua kompetensi ada. Anda sikapnya Anda dibina sebagai seorang pekerja, disiplin, jam 8 nih masuk di sebuah industri, Anda masuk jam 8. Itu berarti Anda adaptasi kan dengan lingkungan kerja. Etos kerja Anda di situ dipertaruhkan, ya, dan memperhatikan tentu etika-etika yang ditetapkan oleh perusahaan tersebut. Pengetahuan juga demikian. Anda akan menyerap pengetahuan yang ada di industri. Dan ini berapa SKS, gitu, ya. Capaian kompetensi secara holistik ini nanti akan kita lihat bagaimana tawaran oleh UPI kepada setiap program studi. Yang berikut kolaborasi. Jadi MBKM ini memang diharapkan ada sebuah usaha, ya, dari prodi ataupun dari pihak-pihak fakultas untuk mengembangkan kerjasama. Seperti yang sudah dilakukan oleh kita, ya, dengan perusahaan daerah aneka usaha di Kuningan, itu kolaborasi dalam pengertian mereka menyediakan lapangan untuk dianalisis, diidentifikasi, kemudian masalah yang muncul di lapangan kita analisis juga bagaimana sih solusinya. Jadi kita pecahkan masalah yang ada untuk ditawarkan kepada perusahaan tersebut. Pemerintah daerah yang sangat membutuhkan campur tangan pemikiran yang konstruktif untuk membangun daerahnya. Dan kolaborasi ini akan kita kembangkan, bukan hanya dengan pemerintah daerah
seperti yang kemarin mungkin dengan perusahaan-perusahaan swasta yang membutuhkan campur tangan. Kenapa sih perusahaan ini kok tidak maju? Mungkin dari sisi campaign-nya kurang gitu ya, dari promosi visualnya mesti dibantu, dari brandingnya, hal-hal yang berkaitan dengan desain, ya, perancangan visual, ya, tentu itu menjadi ranah kita. Ya. Oleh karena itu kita bisa berkolaborasi dengan UMKM, usaha menengah kecil, ya, yang memang membutuhkan campur tangan para pemikir, ya, para desainer. Jadi kita tidak bisa belajar itu hanya di kampus. Kita perlu orang lain, perlu mitra, perlu real study, lapangan yang benar-benar kita jadikan sebagai tempat praktikum kita. Jadi lab kita bukan hanya kampus, tapi lab kita ada di masyarakat. Kemudian lab kita juga ada di perusahaan-perusahaan. Kita punya dosen baru nih, namanya Pak Irfan ya, Satria. Mungkin hadir di sini. Nanti Anda akan berkenalan pada tanggal 1, tanggal 8 kita pada kuliah umum. Dia memiliki Nusa Edu kan. Dan juga dia memiliki CCA gitu ya. Jadi banyak sekali lah lembaga, organisasi yang bisa menjadi laboratorium kita. Karena dosen kita ada 2 orang, 3 orang dari praktisi, ya. Itu bisa menjadi bagian yang integral ya dengan kebutuhan yang akan kita ajak untuk bersama-sama mengembangkan atau merealisasikan kampus ini, khususnya kampus Merdeka. Kemudian prinsip yang lain adalah meaningful experiences. Jadi kita mengharapkan bahwa Merdeka Belajar ini bersandar kepada pengalaman-pengalaman yang bermakna itu. Jadi seperti tadi ketika Anda bekerja di satu tempat tentu berkesan ya. Ada makna yang dibawa dan jadi pengetahuan yang luar biasa akan lebih mendalam daripada dosen menjelaskan di kelas. Karena apa? Karena pengalaman itu memang tidak didapatkan ya di dalam kelas. Misalnya Anda pergi ke Leweng Monyet gitu. Kan masalahnya itu berbeda dengan yang ada di Balong Dalem, di Waduk Dharma. Ya. Jadi setiap orang nanti akan berbagi pengalaman itu, masalahnya berbeda, kasusnya berbeda, solusinya juga berbeda. Maka yang real seperti itu. Setiap kali ada kita berhadapan dengan klien, ya, dengan user, ada sebuah katakanlah masalah gitu. Tentu solusinya tidak bisa menggunakan solusi yang sama. Itu pengalaman seperti itu perlu bagi Anda ya. Jadi bagaimana record Anda di dalam bekerja ya. Sehingga nanti ketika Anda bekerja di sebuah perusahaan atau industri itu bisa mengeluarkan surat keterangan gitu. Bahwa Anda telah bekerja di sini walaupun baru 1-2 bulan tapi dengan sebuah prestasi yang baik ya, bukan hanya datang absen lalu balik lagi gitu. Jadi kalau Anda bekerja di industri ya harus benar-benar Anda belajar gitu. Lalu Anda menyerap ilmu sambil Anda juga bekerja membantu perusahaan itu di dalam mengembangkan atau melaksanakan proyek-proyek. Nah, oleh karena itu ini diupayakan menjadi salah satu bagian bagaimana menumbuhkan pada diri kita ya, kemandirian belajar, self-regulated learning. Jadi Anda itu harus belajar bagaimana meregulasi diri Anda sendiri. Di DKP tidak bisa Anda hanya menunggu dosen. Inisiasi ya, itu harus datang dari mahasiswa. Jadi mahasiswa pada zaman sekarang ini, di zaman now ini, tidak bisa menunggu dosen. Dosen tidak ada, lalu pulang. Gitu. Itu kan tradisi zaman baheula ya. Sorak-sorai gitu ya, pulang lalu berkumpul-kumpul, ngobrol-ngobrol, nggak puguh gitu. Jadi kalau tidak ada pembelajaran, atau apalagi di masa pandemi ini, dibutuhkan bagi sikap-sikap yang benar-benar muncul dari diri Anda karena Anda sadar gitu bahwa belajar ini ya
dari diri kita. Belajar ini mulainya dari usaha kita. Usahanya lemah, ya hasil belajarnya Anda lemah gitu. Jadi dari pihak kampus hanya memberikan sebuah garis besar ya, kurikulum yang dijadikan menjadi patokan-patokan dalam meraih kompetensi apa sekiranya minimum bagi seorang sarjana desain. Jadi keluasan materi, kemudian pengembangan materi, kedalaman materi, dipersilahkan Anda untuk secara bebas untuk meregulasi diri, belajar dari luar kampus. Dan itu menjadi sebuah jiwanya dari prinsip Merdeka Belajar. Ada yang lebih tinggi gitu kan, tapi ada juga yang tidur terus gitu. Jadi ini bukan belajar di ilmu sosial yang lain ya, di desain memang demikian. Di kampus lain juga tidak jauh berbeda. Ini adalah bagan atau skema yang ditawarkan ya. Jadi kalau ditawarkan itu bisa dilakukan, bisa juga ditolak. Ini desain kurikulum UPI yang tadi berbasis kebijakan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Paling sedikit 4 semester Anda tidak boleh keluar kampus. Apa maksudnya? Jadi 4 semester ini paling lama 11 semester ya, Anda menimba kurikulum inti prodi. Jadi kurikulum inti prodi adalah kurikulum yang ada di semester 1, 2, 3, 4. Ya, Anda belajar gambar bentuk, gambar anatomi, kemudian ilustrasi, ya. Ada fotografi dasar, videografi dasar, semuanya yang basic, ya, basic science. Nah, ini penting ya, karena di tempat lain mungkin tidak ada. Gitu. Nah, kemudian setelah selesai 4 semester ini, atau ada yang lambat karena sesuatu hal, karena cuti, ya, karena mungkin sakit, ya, karena mungkin ya berbagai hal teknis lah ya. Jadi 11 semester gitu. Itu maksimum kan ya. Itu maksimum. Karena maksimum kita kan studi ini berapa? 14 ya. 14 semester. 7 tahun. Ya, Anda jangan sampailah 7 tahun. Itu sangat memprihatinkan. 7 tahun kesel ya, kecuali memang Anda betah ya. Jadi Anda harus tidak betah sebenarnya di kampus, ya, ingin segera bekerja. Makanya cepatlah Anda untuk belajar, memanfaatkan waktu ini dengan efisien, dengan efektif ya. Nah, kampus Merdeka ini atau kampus belajar Merdeka ini adalah bagaimana Anda bisa memaksimalkan, mengoptimalkan kompetensi Anda. Maksimal 1 semester nanti pengayaan dan perluasan atau setara 20 SKS. Anda bisa belajar di luar prodi pada perguruan tinggi yang sama. Kemarin di Asosiasi Prodi DKV sudah bicara saling menawarkan mata kuliah. Jadi misalnya ITB menawarkan apa itu? Oh, animasi ya. Mahasiswa kita akan ke sana gitu. Itu bisa itu. Saya mau mengambil brandingnya di ISI Jogja. Ya monggo gitu kan. Jadi itu ada sebuah kesepakatan kita di dalam Asosiasi Prodi DKV se-Indonesia karena untuk mengimplementasikan kurikulum MBKM ini, ya, kurikulum Merdeka Belajar. 20 SKS, gitu, 1 semester atau setara 20 SKS. Bahkan kemarin ada surat, hanya mungkin ini sudah telat ya tanggal 7 Agustus, boleh transfer kredit dengan prodi yang setara atau sejenis dengan di luar negeri. Gitu. Tapi perguruan tinggi luar negeri itu sudah ada MOU dengan UPI. Seperti di Korea. Ya, mungkin yang kemarin teman-teman ke Korea, ada perguruan tinggi di sana yang sudah MOU, ya. Juga di Malaysia ada yang sudah MOU banyak, ya. Kemudian di Australia ada sudah MOU. Jadi banyak sekali perguruan tinggi yang sudah MOU dengan UPI. Gitu. Nah, carilah oleh Anda
nanti di Biro Kerjasama ya, cari mana sih perguruan tinggi luar negeri yang sudah ada MOU dengan UPI. Kebetulan di perguruan tinggi itu ada DKV-nya. Silakan, Anda nanti sudah memiliki surat penerimaan ataupun belum. Ya, setelah Anda diterima, nanti prosesnya seperti apa ya? Anda lapor ke prodi atau ke fakultas ya untuk menindaklanjuti ini. Hanya kemarin tawaran dari Dikti itu dibiayai, yang ditawari oleh Dikti 13 juta rupiah per bulan. Nah itu at cost ya. Jadi apa saja yang dibiayai 13 juta per bulan kalau Anda diterima. Tapi itu kan sifatnya kompetisi. Nah, jadi bisa di prodi yang sama di luar perguruan tinggi UPI ini ya. Atau juga maksimal 2 semester ya, paling lama, atau 40 SKS. Dapat mengambil kuliah pada prodi yang sama atau prodi yang berbeda di luar UPI dan atau magang. Nah ini sifatnya apa? Untuk penguatan, perluasan, dan pendalaman. Maksimalnya 2 semester. Jadi boleh 1 semester ya. Boleh hanya mengambil 1 mata kuliah. Kalau di dalam UPI sendiri kan ada prodi-prodi misalnya yang relevan dengan DKV seperti teknologi pendidikan, ada ilmu komputer, ya, ada pendidikan multimedia, ada teknologi informasi. Itu prodi-prodi yang kira-kira dianggap relevan ya, dan bisa menjadi sebuah tempat kita belajar untuk memperluas atau memperdalam ilmu DKV kita. Tentu ini nanti kita berhubungan ya berapa orang yang akan ke ilmu komputer. Nah, gitu kan. Lapor di semester yang sama itu akan dihargai ketika lulus Anda di mata kuliah itu menjadi bagian dari pencatatan dalam kurikulum ya yang telah disepakati oleh prodi-prodi tersebut, karena memang setiap prodi akan menawarkan mata kuliah untuk mahasiswa dari luar prodinya, termasuk DKV nanti mengeluarkan beberapa mata kuliah untuk diikuti oleh mahasiswa yang lain ya. Itu desain kurikulumnya ya. Bagaimana ini menjadi sebuah model yang mungkin lebih kelihatan stage-nya ya. Stage per stage-nya bagaimana itu. Di tahun 1 tadi, 40-50 SKS di prodi UPI atau di luar UPI ya. Tahun kedua di kampus UPI, kuliah di prodi yang sama di luar UPI. Tahun ketiga di industri, kuliah di prodi yang berbeda di UPI. Sebenarnya ini kan bukan sesuatu yang ketat gitu. Artinya ini adalah penjabaran dari UPI ya untuk mengakomodir tadi bagaimana sih regulasinya ya, agar lebih seragam. Kalau kita ingin berbeda juga boleh, namanya juga merdeka belajar ya. Makanya manajemen prodi juga boleh untuk menerapkan ini secara ketat atau di kampus lain berbeda gitu kebijakannya. Yang terpenting adalah tadi yaitu bahwa secara basic dia harus menimba ilmu itu di kampus kurang lebih 2 tahun dan selebihnya bisa ke lapangan, bisa ke industri, bisa ke kampus-kampus yang lain ya, belajar hal-hal yang memang penting dan kita sudah mengadakan MOU dengan kampus tersebut. Kampus yang sudah MOU dengan kita, satu yang ada di Asprodi ya, di Asprodi DKV itu wah itu banyak ya, ada lebih dari 62 prodi DKV ya se-Indonesia. Misalnya orang Jogja mau kuliah Pak, semester ini saya tapi diisi Jogja gitu. Ya silahkan ya kan. Selama kampus itu sudah ada MOU, itu diperkenankan. Teknisnya bagaimana? Ya, nanti kita bicarakan masalah administrasi dan sebagainya. Nah,
Saudara-saudara, ini semester 1 ya. Semester 1 ada 4 MKDU. Kemarin ada mahasiswa yang bertanya, Pak, saya nggak lulus nih olahraga gitu ya. Kalau MKDU harus diulang di semester 3 ini. Kalau semester 1 ada yang gagal, yang E wajib Anda mengulang di semester 3. Itu dahulukan. Jadi jangan diakhirkan. Ah, nanti aja Pak di semester 5, di semester 7. Wah, itu berabe ya. Ketika semester 1 ada mata kuliah yang E atau yang C ingin diulang atau D ingin diulang, kesempatan di semester 3 ini. Dahulukan itu sebelum ambil yang lain. Kenapa? Karena itu akan menjadi hutang. Ya, hutang yang berkepanjangan yang nanti akan mempengaruhi studi akhir Anda. Ketika sudah semester 7, ada yang tidak lulus, wah Anda tidak bisa mengambil skripsi kan? Karena skripsi Anda ambil, Anda kontrak kalau semua mata kuliah Anda sudah lulus. Itu ada di semester 8 kan kontrak skripsi. Jadi tolong ini sebuah warning aja bagi Anda. Misalnya Nirmana 2D, Pak, saya ingin mengulang. Karena banyak yang D atau banyak yang E. Kemarin saya solusinya menawarkan di semester antara atau semester padat. Tetapi pandemi ini tidak dibolehkan menyelenggarakan semester antara. Ya. Akhirnya kan ya semester ganjil ini Anda ambil lagi. Anda ikut kuliah dengan mahasiswa baru angkatan 2020 nanti. Apakah yang anatominya nggak lulus, ya konstruktifnya ingin diulang karena D. Gitu. Jadi kalau D itu wajib mengulang lah. Ya kalau C itu tidak wajib. Ya. Jadi termasuk sunat gitu ya. Boleh diulang atau boleh tidak. Ya. 19 SKS, apakah Anda sudah menabung sebanyak itu? Tapi tolong MKDU tadi ya, ini bagi yang semester 1, didahulukan ini, karena mengejar dosennya susah ini. Kadang-kadang, wah sudah ganti nih dosennya, kan repot juga ya. Ini di semester 2, kemarin Anda kalau semester 2 untuk angkatan 2019 ada yang tidak lulus. Ini diulangnya nanti di semester 4 ya. Mudah-mudahan ada semester antara nanti ketika di tahun 2021 ya, kalau kita masih hidup. 2021 itu bulan Juni, Juli, Agustus ya. Juli, Agustus bisa Anda ikuti semester antara, kita lakukan. Karena semester antara tidak mengenal ganjil genap ya. Jadi boleh saja mata kuliah di semester ganjil atau genap diselenggarakan di semester antara tadi. Antara itu antara genap ke ganjil, yaitu sekitar Juli dan Agustus selama 2 bulan pelaksanaan perkuliahan. Ini yang semester 3 yang akan ditempuh oleh mahasiswa angkatan 2019. Ini tidak ada mata kuliah umum. Hanya ada 1 mata kuliah fakultas yang saya kasih bintang 3 ini ya. 2 SKS, kajian seni dan desain, dosennya dari luar DKV. Jumlah SKS-nya 18. Mungkin bagi Anda yang memiliki IP di atas 3,5, itu bisa mengambil ke atas, ya, ke semester 5. Tetapi ingat, yang diambil di semester 5, jangan mata kuliah pilihan. Nah ini yang kemarin ada yang bertanya, makanya saya jelaskan di sini. Saya 18, jatah saya 23 SKS. Berarti kan masih ada longgar tuh. Anda ambil aja semester 5. Boleh enggak? Boleh saja. Tapi syarat karena semester 5, semester yang bukan disebut penjurusan ya, tapi konsentrasi studinya sudah dibagi 2, maka Anda cari mata kuliah yang benar-benar Anda sudah matang untuk mengambil konsentrasi di bidang grafis atau multimedia.
Jadi kalau belum matang ya nggak apa-apa sih, itu sebagai pengayaan ya, tambahan, tapi nanti tidak akan banyak berpengaruh kepada Anda ketika Anda menempuh tugas akhir ya ataupun skripsi. Saya fokusnya di multimedia tapi ingin mengambil desain kemasan, itu tidak salah ya. Tapi nanti terlalu banyak beban dan akan mengganggu juga studi yang fokusnya di multimedia. Jadi mohon untuk konsentrasi, namanya juga konsentrasi. Jadi Anda harus fokus ya pada grafis atau multimedia. Itu ada di semester 5. Baik, ini semester 4. Untuk angkatan 2018 ya. Apakah ada yang tidak lulus ya? Maka mohon untuk nanti bisa mengulangnya di semester 6 atau di semester antara. Dan ini semester 5. Jadi penting diperhatikan untuk 2018, juga 2019 ya. Ada 2 paket kelompok pilihan. Yang di atas itu ada desain komunikasi visual aplikatif dan kewirausahaan. Kewirausahaan dan manajemen, ini mata kuliah titipan ya dari universitas, kewirausahaan. Ini wajib diambil sebanyak 5 SKS. Jadi 5 SKS wajib diambil. Kemudian Anda tentukan saya mau di desain grafis atau di multimedia. Itu paket ya. Artinya tidak bisa Anda ngambil proyek desain grafis lalu ngambil juga animasi 2D. Bukan tidak boleh, tadi saya katakan itu tidak fokus. Karena nanti pembimbingnya juga 2 orang yang berbeda, artinya 2 KBK, 2 kelompok bidang keahlian. Jadi kalau Anda sudah ngambil pilihan desain grafis, dengan catatan ya kompetensi Anda sangat mumpuni di bidang itu, kita tidak mengadakan seleksi di sini. Ya, mungkin tahun depan atau tahun berikutnya kita perlu menyeleksi lah. Ya, artinya menyeleksi apakah kita yang menyeleksi untuk menentukan mahasiswa ini layaknya di mana gitu ya, di multimedia atau desain grafis. Sekarang di implementasi pertama semester 5 ini kita berikan kebebasan mahasiswa untuk merdeka memilih. Saya mau kelompok project desain grafis. Maka ke bawahnya itu pasti harus mengambil desain editorial, grafis, desain kemasan, ilustrasi digital. Itu otomatis ya. Tapi saya mau multimedia, ya silakan. Multimedia. Berarti mata kuliah yang harus Anda ambil paketnya ada di project multimedia, animasi 2 dimensi, desain editorial, desain media interaktif ya. Jumlah SKS sama gitu ya, 14. Jadi total yang harus Anda ambil adalah 19 SKS untuk semester 5 ya. Untuk semester 5. Jadi 2 yang di atas, DKV aplikatif dan kewirausahaan itu wajib bagi yang memilih grafis atau multimedia. Jadi pertama Anda kontrak dulu DKV aplikatif, kontrak kewirausahaan, kemudian checklist pilihannya. Anda mau desain grafis, berarti 4 mata kuliah ini paket Anda. Jadi tidak ngarang cabang ya. Kalau grafis, Anda lalu tiba-tiba memilih desain media interaktif. Jangan begitu. Ya. Jangan begitu. Jadi kalau Anda pilihannya di multimedia, ya ambil semuanya satu paket multimedia. Dan untuk semester 5 ini, berdasarkan konsultasi saya dengan pihak fakultas, ya, dan DKV menawarkan Merdeka Belajar ini melalui studi magang industri. Asalnya mau 3 bulan, gitu. Tapi mengingat kondisi sekarang ini masih pandemi, ya, dan juga ada saran-saran dari berbagai dosen, ya, maka studi magang ini hanya 6 minggu.
Nanti jumlah hari kerjanya berapa kita setarakan ya dengan jumlah hari. Tapi kalau melihat minggunya itu 6 minggu. Mungkin sebelum UTS Anda sudah kembali ke kampus dan melaporkan hasil magang Anda di industri. Ini ingatnya di industri, bukan di instansi. Di misalnya di sekolah ataupun di kantor ya. Tapi benar-benar sebuah perusahaan yang industrinya di bidang desain komunikasi visual. Dan ada penjelasan khusus tentang ini nanti pada tanggal 8 September khusus untuk mahasiswa angkatan 2018 ya. Nanti teknisnya akan dijelaskan pada tanggal 8 tersebut ya. Tapi yang jelas bagi mahasiswa 2018 kalau sekarang sudah memiliki tempat untuk magang ya, belajar silahkan. Kalau tidak memiliki, kami akan menawarkan beberapa tempat ya sesuai dengan kompetensi Anda dan juga yang telah kerjasama atau MOA lembaga tersebut atau industri tersebut dengan pihak kampus atau dengan DKV ya. Nanti listnya ada di koordinator ya. Yang kita kalau Anda gelap gitu ya, saya tidak ada bingung gitu ya. Mana nih tempat yang bisa kita tempati ya. Nanti akan dijelaskan oleh Pak Irfan atau Pak Arif ya, tentang lembaga tersebut. Tapi dengan syarat nanti apakah itu diseleksi dulu oleh perusahaan tersebut ya, atau tidak, itu tergantung kebijakannya. Dan kita sudah membuat pedoman magang ini. Ini untuk implementasi dari Merdeka Belajar ya, di semester 5 ini. Dan mohon diperhatikan juga, untuk semester 4 ya, saya lupa ini. Semester 4 nanti sekitar bulan apa ya itu? Mudah-mudahan sudah tidak ada virus ya. Sekitar bulan Februari, Maret lah ya. Ataupun nanti diakhirkan mendekati ujian akhir semester. Ada implementasi project based learning, pembelajaran berbasis project. Kasusnya bisa di sebuah masyarakat gitu ya, di daerah yang bersifat tematik dan kolaboratif dengan pemerintah daerah. Misalnya dengan dinas pariwisata, dinas perindustrian, ataupun dengan lembaga atau badan ekonomi kreatif. Dan ini mungkin ada yang permintaan, sudah dari sekarang memang ada yang meminta untuk di rebranding, ya, selain kemarin Kuningan, ada Pangandaran, ada Tasikmalaya, ya. Masih di Jawa Barat ya, supaya akomodasinya, karena ini semua akomodasinya ditanggung oleh lembaga ya, bukan oleh pribadi. Nah, untuk semester 5 ini semuanya dibebankan kepada mahasiswa. Kemudian semester 6 ada KKN ya. Ini penting saya sampaikan. Selain mata kuliah juga ada KKN. Ada mata kuliah umum, seminar agama. Seminar agama teh naon gitu. Nah, nanti Anda akan bisa bertanyalah kepada kakak kelas di prodi yang lain. Tapi yang jelas bahwa seminar agama ini bukan pendidikan agama di kelas. Dia lebih kepada tutorial kalau Islam ya di masjid gitu. Kalau non-Islam mungkin di tempat ibadat yang lain dengan bimbingan para ustadz, bimbingan para pendeta. Yang penting saya sampaikan di sini tentang kuliah kerja nyata. Jadi kuliah kerja nyata ini sebuah mata kuliah umum, ya. Bukan mata kuliah prodi ya, mata kuliah umum yang dikelola oleh lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat UPI ya. Dilaksanakannya kapan? Yaitu pada semester antara. KKN biasanya dilaksanakan di setiap libur gitu ya, libur kuliah ya. Misalnya di Juli Agustus ya. Ada juga yang KKN di Desember Januari ya, 2 bulan ya. Jadi KKN-nya beda dengan KKN zaman dulu ya. Angkatan saya 80-90 itu KKN-nya di blok 1 semester di desa. Berat itu.
Sekarang ini ringan, hanya 2 bulan di desa, dengan satu program tertentu, mungkin ada KKN yang disebut tematik. Jadi programnya satu tematik. Nah, untuk DKV ini saya punya ide ya, dan akan diajukan ke LPPM untuk menindaklanjuti tadi ya implementasi pembelajaran berbasis proyek gitu. Yang semula sudah dikerjasamakan berkolaborasi dengan Pemda. Desa yang sudah kita jajagi itu dijadikan desa pengabdian ya. Karena KKN ini kan sifatnya pengabdian masyarakat. Namanya juga kuliah kerja nyata. Jadi kita mengabdikan ilmu dan pengetahuan serta keterampilan kepada masyarakat yang bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Jadi kita membangun desa, ya, membangun kehidupan yang lebih bermanfaat bagi desa. Mungkin inovasi di bidang pemasaran, inovasi di bidang pendidikan, inovasi di bidang penataan ataupun penataan jalan, ya, penataan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan sosial ya, di masyarakat, tetapi membawa atau menggunakan kompetensi desain. Jadi nanti ada desa apa sih yang untuk KKN DKV itu. Saya akan rekomendasikan dari Prodi kepada pihak LPPM ya, supaya kita tidak disatukan dengan prodi lain. Artinya walaupun bersatu ya, karena selama ini kan satu desa 10 orang. Dalam 10 orang ini mungkin ada 10 prodi. Ketua kelompoknya dari matematika, anggotanya semua ada yang dari seni tari, dari bahasa Prancis itu. Jadi beragam. Nah, yang tematik, KKN tematik itu dari prodi yang sama, dengan tema yang sama, gitu, dengan goalnya yang sama. Gitu. Jadi outcome dari KKN ini benar-benar wujudnya itu bisa sesuatu yang produktif ya bagi kehidupan masyarakat. Itu yang diharapkan kita rancang ya dari sekarang untuk KKN ini. Jadi KKN pengelolaannya bukan oleh prodi ya, tapi mungkin rekomendasi tempat desa itu bisa kerjasama kita tawarkan kepada LPPM supaya bisa diakomodir ya, tempat yang lebih bermaslahat lah ya bagi kuliah kerja nyata. Semester 7 ya. Semester 7 ada kuliah 19 SKS. Di situ ada metodologi penelitian desain, ada seminar pengkajian dan perancangan. Walaupun Anda masih jauh, ya, belum semester 7, tapi pada semester ini sudah memperlihatkan bagaimana kesiapan Anda untuk menghadapi skripsi. Jadi kita masih menyebutnya skripsi untuk UPI. Apakah itu yang nanti dasarnya adalah hasil riset, pengkajian, dan ada skripsi yang dasarnya hasil perancangan. Jadi Anda bisa tentukan di semester awal, semester 7 ini, jika Anda sudah memiliki proposal, saya mau ke kajian atau mau ke perancangan atau penciptaan. Pikirkan dari awal ya. Atau semester 5 juga sudah punya ide. Itu bagus. Silakan Anda konsultasikan dengan PA, dengan pembimbing akademik. Karena di sini ada metodologi nanti yang diberikan, bukan metodologi produksi, tapi metode penelitian. Ini bermanfaat untuk yang kajian ataupun yang perancangan. 19 SKS ya. Dan finalnya Anda di semester 8. Mudah-mudahan ada yang tepat waktu ya. Jadi tahun 2022 kita sudah menghasilkan lulusan. Siapa yang paling dulu? Wah, itu luar biasa ya. Dan kita sudah terakreditasi. Karena tidak bisa kita meluluskan tanpa akreditasi. Kalau akreditasinya belum keluar, Anda menunggu dulu. Jadi ini sedang diproses akreditasi kita. Mudah-mudahan tahun ini kita bisa
bisa upload ya segala dokumen yang kita miliki. Semester 8 ada yang disebut program pengalaman lapangan. Ada juga skripsi. Bagaimana sih ini teknisnya? PPL atau sering juga di tempat lain disebutnya PKL atau praktek kerja lapangan. Di manakah kita bisa PKL? Tempatnya bebas ya. Apakah di industri atau di instansi? Gitu. Kalau magang tadi di semester 5 itu wajib di industri. Tapi kalau PPL karena ini sifatnya program latihan akademik, ya, kalau di jurusan bahasa itu disebutnya PLA, ya, program latihan akademik. Kalau di kita mungkin PPL, ya, tapi isinya adalah sebuah program yang diberikan kepada mahasiswa agar bisa belajar mengimplementasikan kecakapannya, kompetensinya ya, di masyarakat, ya, khususnya di instansi, baik itu pemerintah ataupun swasta, ataupun di industri, dengan catatan nanti ada persyaratan industrinya seperti apa ataupun instansinya seperti apa, itu akan ditentukan nanti di dalam pedoman PPL. Dikelola PPL ini bukan oleh prodi, tapi oleh unit pelaksana teknis atau disebut UPT, ya, UPT PPL. Karena PPL ini kan resmi ya, dilakukannya selama 1 semester. 1 semester itu ya kurang lebih efektifnya 4 bulan. Ya, 4 bulan. Dan ini tentu Anda ketika PPL, Anda harus bisa sambil menyusun proyek akhir, skripsi. Bagaimana caranya? Kita bekerja, kita menyusun skripsi. Nah itulah manajemen diri Anda, ya, bagaimana Anda meregulasi diri, mengatur agar saya bisa menyusun skripsi yang 6 SKS sambil saya melaksanakan PPL. Dan itu banyak hal yang positif. Ya, ketika Anda PPL ada ide, lalu Anda membuat proposal, ya, Anda konsultasikan kepada dosen PA Anda, nanti ditetapkan ada pembimbingnya, sambil Anda PPL, sambil Anda bolak-balik ke kampus untuk urusan bimbingan skripsi. Itu hal yang mungkin mesti Anda pikirkan dengan baik. Oleh karena itu nanti PPL juga mungkin jangan berpikir, saya mah mau di Jakarta, saya mah mau di tempat dekat dengan ibu dan ayah saya gitu ya. Tapi Anda harus PPL yang dekat dengan kampus, ya, artinya mungkin di Bandung atau di sekitar Jawa Barat lah. Ya. Saya mau PPL di Bali, itu bukan tidak boleh, boleh saja. Tapi kalau PPL di Bali kan bagaimana ini kami gitu ya, pembimbing PPL harus pergi ke Bali ya. Karena nanti ada penyerahan, ada supervisi dan ada juga pelepasan ya dari perpisahan, pamitan dari industri ya. Jadi mesti dipikirkan soal transportasi ya, akomodasi yang tidak menyulitkan, yang tidak memberatkan. Jadi nanti daftar industri, instansi apa yang bisa Anda tempati, itu daftarnya ada di unit pelaksana teknis PPL UPI ya, atas saran ataupun rekomendasi dari program studi ya. Jadi program studi di sini berperan untuk menentukan atau menetapkan lokasi ya tempat PPL. Nah, skripsi seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, ada pilihan fokusnya, yaitu apakah Anda mau di penelitian, riset ya, melalui pendekatan interdisiplin atau monodisiplin dengan metodologi penelitian terhadap karya desain, terhadap fenomena desain, terhadap proses desain, atau bagaimana hubungan desain dengan hal-hal yang lain itu yang berinterrelasi ya. Jadi silahkan, ini sebuah studi ya, riset yang tidak perlu Anda berkarya. Tidak menggunakan metode produksi, tapi Anda menggunakan metode penelitian. Nah, yang kedua perancangan, itu studi penciptaan dengan menggunakan metodologi produksi.
untuk memecahkan masalah ya, kebutuhan desain di masyarakat. Tentu dua hal yang menarik ya. Dari sekarang mungkin Anda sudah punya apa ya, gagasan, wah saya mah pandai menulis tapi tidak pandai merancang gitu. Tapi saya tidak pandai menulis, saya pandai merancang atau mendesain. Itu dua hal yang memang menjadi dasar ya ketika Anda berpikir apa yang harus Anda lakukan. Jadi lihatlah kelebihan Anda. Saya lebih fokus mau riset aja, mau penelitian, silahkan. Tapi Anda harus punya keterampilan yang mumpuni di dalam menulis. Nah demikian saudara-saudara secara garis besar tentang ini, dan tentu ini nanti akan di-share di web DKV yang terbaru ya, web DKV UPI, materi-materi ini, dan terbuka juga untuk dialog kita, konsultasi secara pribadi, japri ke saya, hal-hal yang tadi belum jelas. Gitu ya. Dan ini sekedar mengingatkan bahwa kuliah itu akan diawali 1 September. Semua harus mengisi daftar hadir ketika kuliah umum kita dengan topik masa depan profesi DKV di era industri 5.0. Kita mengundang pembicara Ketua Umum Asosiasi Profesional Desain Komunikasi Visual Indonesia, Mas Hascarjo Budi Wibowo. Kemudian kita mengundang juga dari Asosiasi Animasi dan Kreatif Indonesia, yaitu Mas Daryl Wilson, yang dipandu nanti oleh Pak Dodi Nur Saiman. Hostnya Arif Jo. Ya. Oke, mudah-mudahan acara ini akan terlaksana. Nanti link untuk Zoom meetingnya akan di-share kemudian. Tapi ini kuliah yang wajib ya. Wajib diikuti oleh semua, termasuk mahasiswa baru kita yang akan diumumkan pada hari ini SBMPTN. Kurang lebih kita memperoleh 70 siswa untuk hari ini. Dan yang kemarin itu sudah 20, kalau tidak salah. SNMPTN 20, SBMPTN 75, lalu SMUPI 3 hari setelah SBMPTN. Berarti sekitar minggu ketiga kita sudah final mendapatkan jumlah mahasiswa sesuai dengan kuota yang saya sediakan, yaitu 120 mahasiswa. Kita bagi nanti ke dalam 3 kelas, A, B, C, dan inputnya mudah-mudahan mahasiswa kali ini lebih baik ya. Sebab pendaftarnya atau animonya bertambah besar sekali di SBMPTN. Yang mendaftar ke DKV UPI itu menduduki ranking kedua setelah akuntansi. Jadi jurusan itu di UPI ada berapa sih? Ada 170. Dan DKV peminatnya kedua terbanyak. Jadi untuk SBMPTN saja 860-an. Kemarin di SNMPTN 360-an. Nah di SMUPI ini belum tahu ya, karena belum bisa dilacak ya pendaftarnya ada berapa. Jadi kurang lebih di atas 1.200 untuk peminat ke DKV UPI. Jadi dengan demikian tentu persaingan lebih ketat yang masuk DKV UPI pada tahun 2020. Ya kita berdoa saja DKV UPI semakin jaya, semakin baik dengan kualitas pembelajaran ya, kualitas mahasiswa yang baik dengan kualitas pembelajaran dari Bapak Ibu dosen yang mungkin lebih baik juga. Tapi sangat disayangkan memang pada semester ini kita berhadapan dengan itu ya, dengan pandemi COVID. Maka saya akan, ini merupakan penjabaran dari peraturan rektor ya, dan peraturan fakultas juga. Kita akan kuliah 1 September dan terus ya. Ketika 1-2 bulan ini kita masih memberlakukan peraturan rektor yang bulan kemarin. Mata kuliah teori sepenuhnya daring. Namun jika diperlukan riset lapangan, tatap muka diharapkan
dilaksanakannya di November dan Desember dengan izin pejabat fakultas. Jadi bisa 60% daring, 40% luring. Untuk praktikum kebalikannya. Mungkin daringnya lebih sedikit dari luring. Ya. Jadi luringnya 60, daringnya 40. Tentu dengan pengaturan yang ketat dan dalam luring. Ada pengelompokan yang hadir, 20 orang, jaga jarak, dan sebagainya. Itu seperti biasa ya. Dan durasinya jangan seperti tatap muka biasa. Tatap muka di kelas, tapi cukup 50 menit. Gunakan 1 SKS untuk di dalam kelas. Nanti 2 SKS lagi di rumah gitu. Setelah tatap muka, seluruh mahasiswa dipastikan langsung pulang, tidak bergerombol, tidak berkumpul. Dan pelaksanaan luring ini juga diketahui oleh kami, oleh pihak prodi atau oleh pejabat fakultas. Supaya nanti kalau ada hal apa-apa yang berkaitan, misalnya ada mahasiswa, dosen yang, ya tapi ini kan tidak diharapkan ya, yang mesti dirujuk ke rumah sakit dan seterusnya bisa terlacak gitu. Tapi amannya sih ya mungkin di sekitar November Desember. Itu saran dari pihak UPI ya. Tapi kalau Oktober misalnya sudah benar-benar zona hijau, ya mungkin ada kebijakan baru. Jadi kita tunggu saja. Ada pertanyaan dari orang tua, dari mahasiswa, Pak, saya perlu kos nggak gitu? Artinya melanjutkan kontrak kamar atau kos kamar hari ini. Nah itu saya belum bisa jawab secara pasti ya. Tapi kalau Anda mau kos silahkan. Ya. Kalaupun Anda mau belajar di rumah karena orang Jakarta, saya tidak mau kos dulu ya juga boleh ya. Tapi ketika nanti ada kebijakan baru, Anda harus belajar luring, tatap muka, ya Anda harus siap nanti ke kampus sesuai dengan kebijakan universitas dan juga kebijakan dosen masing-masing. Itu tergantung dosennya juga ya. Kalau dosennya misalnya yang usia di atas 50 rentan terpapar virus, seperti saya mungkin atau seperti Pak Yadi gitu ya. Kalau Pak Suryadi masih muda gitu. Saya lebih baik daring saja gitu. Itu tergantung dosennya juga ya. Jadi ini mohon menjadi maklum untuk semua mahasiswa ya tentang kondisi pandemi ini memang banyak berpengaruh terhadap pembelajaran ya, terhadap kualitas pembelajaran. Tapi mudah-mudahan sekali lagi Anda bisa belajar mandiri. Ya bisa belajar mengembangkan diri sendiri, jangan tergantung oleh pembelajaran di dalam tatap muka saja. Ya, demikian. Dan Anda diharapkan pada hari ini juga bisa berkonsultasi, berkomunikasi ya dengan dosen wali ya untuk berbagai hal yang berkaitan dengan bimbingan akademik. Demikian dari saya, Ibu Dita atau para dosen, mahasiswa, atas perhatiannya terima kasih. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan keberkahan sampai akhir nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Pak Nanang yang sudah menjelaskan mengenai kurikulum Prodi DKV yang berbasis Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka, dan juga tata cara pengambilan rencana studi ya. Saya ingatkan kembali kepada teman-teman mahasiswa, bagi yang belum paham atau jelas mengenai paparan dari Pak Nanang tadi, dipersilahkan untuk bertanya di chat box ya. Jangan malu-malu. Kalau ada yang saya cat gitu, boleh chat pribadi kepada saya ya. Boleh PC WA juga, nanti akan saya tanyakan di forum diskusi. Oke, kita lanjut ke sesi kedua, yaitu review perkuliahan semester genap yang lalu, atau dan juga ada mungkin motivasi-motivasi dari para dosen pembimbing akademik. Mungkin dari siapa dulu, Pak ya? Dari Pak Yadi itu. Oh, boleh. Dari Pak Yadi. Mungkin ada nasihat atau dari Pak reviewnya. Pak Yadi, dipersilahkan. Oke, baik, terima kasih.
Saya sedikit aja ngasih mengenai penjelasan kenapa semester tahun kemarin ya ada sedikit mungkin rekor banyak yang gagal mengikuti perkuliahan ya. Nah di sini perlu saya bawahi ya. Saya menitik beratkan ke disiplin yang cukup ketat. Kenapa bikin sana? Karena targetnya saya ini kan bahwa Anda tuh seolah bekerja di sebuah perusahaan, ya. Sehingga sedangkan di perusahaan itu banyak sekali saingan-saingan apa istilahnya itu di bidang desain. Ya. Nah kalau Anda sendiri tidak menitik beratkan ke disiplin, masalah pengumpulan tugas atau masalah katakanlah kelalaian dalam melaksanakan tugasnya itu sendiri, itu akan kalah bersaing. Ya. Nah itu yang perlu saya tekankan di sana. Meskipun ini mata kuliah yang katakanlah dasar, tapi kalau disiplin itu tidak ditanamkan dari awal, itu kan terus berlanjut. Ya. Makanya banyak sekali tahun kemarin itu yang katakanlah tidak memuaskan. Mungkin hampir setengahnya yang gagal itu yang C. Ya banyak yang E juga banyak gitu ya. Yang E dan C itu banyak sekali. Enggaknya bukan saya istilahnya itu strength atau killer. Ya, killer ya. Tapi kalau saya biarkan itu akan memudaya ya. Ya malas, jadi malas ya. Akhirnya karena saya melihatnya dalam segi katakanlah pada awal saya sudah memberikan penugasan tanggal sekian harus dikumpulkan, tanggal sekian harus katakanlah dikonsultasikan. Itu Anda tidak menepati janji-janji tersebut. Nah itu yang saya melihatnya ini harus istilahnya tuh harus lebih strong lagi diterapkan di sana gitu. Ya, DKP strong. Itu saja yang mungkin perlu diingatkan ke semua mahasiswa ya, terutama di semester awal dan mungkin selamanya ya harus terus tetap ditanamkan disiplin. Itu saja mungkin yang saya setuju Pak Yadi. Setuju, memang DKP harus strong ya, bukan hanya di mata kuliah Pak Yadi nih, di ilustrasi, di mata kuliah Pak Arif, Bu Jakia, Bu Dita juga. Kalau terlalu banyak toleransi nanti mahasiswa gimana? Di industri itu nggak bisa kita leha-leho santai. Coba aja kalau sudah di animasi berat, nanti Pak Irfan akan bicara itu soal industri ya kan? Ya bagus lah, kalau saya dukung aja itu. Ya itu saja. Mangga. Ya, terima kasih Pak Yadi. Selanjutnya mungkin dari Pak Suryadi kali ya. Ya, yang senior. Dipersilakan Pak Suryadi. Mangga, sate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, untuk evaluasi ya kurang lebih sama dengan apa yang diutarakan oleh Pak Yadi ya. Kebetulan saya sudah punya pengalaman bekerja di swasta belasan tahun. Belasan tahun sejak tahun 96. Saya paham benar bahwa kalau kita bekerja di perusahaan, etos kerja kita itu akan akan berbanding lurus dengan keuntungan perusahaan. Ketika proyek yang kita kerjakan molor waktunya, itu akan berimbas pada divisi lain yang juga akan terhambat dan jadi lambat. Nah, makanya ya betul kata Pak Yadi, kedisiplinan itu menjadi penting. Kita belajar dari disiplin, insya Allah kalau kita sudah disiplin, semuanya akan menjadi lebih baik. Hanya saja saya hanya mohon maaf, jujur saja tidak puas dengan cara daring pembelajaran tersebut, karena
sedianya kita praktek. Ya, alhamdulillah saya menyambut baik kalau misalkan ada 60% ya proses kegiatan pembelajaran di semester depan untuk yang berpraktek itu ada tatap muka. Karena secara teknis apa yang kita lakukan untuk perkuliahan yang praktek itu ya seyogianya emang ada tatap muka gitu. Kalau pakai daring ya sangat-sangat sulit kita akan melihat kinerja mahasiswa juga. Kita juga akan memberi contoh dan penjelasan secara teknis luar biasa sulit. Itu saja, mudah-mudahan di semester depan ini pandemi COVID-19 berlalu dan kita akan melaksanakan pembelajaran seperti pada biasa. Itu saja untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Pak Suryadi. Selanjutnya mungkin bisa dari Pak Arif ya. Semuanya atau Ya, semuanya. Kalau usaha semuanya dulu ah. strong. Siapa Bu Moni? Bu Moni? Pak Arif dulu yang lebih tua. Kolot ya, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu Dita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Saya tidak akan menyampaikan banyak hal gitu, cuma ingin menyampaikan terkait evaluasi perkuliahan kemarin. Mohon maaf untuk teman-teman yang kemarin mengampu mata kuliah yang saya ampu, karena memang dirasa kurang sangat maksimal, jauh lebih kalau dibilang maksimal. Karena apa? Karena memang banyak beberapa materi yang akhirnya tidak tersampaikan, termasuk terkendala tugas-tugas kuliah, terutama tipografi ya. Tipografi itu kan full praktek, kemudian ada mata kuliah selain tipografi ada teknologi grafika, itu juga sama. Yang sebelumnya kita sudah mengagendakan untuk kunjungan industri, kunjungan dengan PNJ Politeknik Negeri Jakarta, itu saya batalkan juga itu karena COVID ya. Sebetulnya poin untuk mata kuliah teknologi grafika itu di sana ketika kita berkunjung ke industri. Tapi saya memanfaatkan media hanya menggunakan WA ya. WA saya kirim deliver materi-materi perkuliahan, termasuk link untuk YouTube dan seterusnya gitu. Ya mungkin itu hal yang bisa saya lakukan kemarin, karena terus terang saja dengan COVID ini jadi seolah-olah kita tiba-tiba berubah tanpa kesiapan gitu. Itu saja mungkin. Ya. Terima kasih. Jadi mohon maaf sekali lagi untuk teman-teman mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arif. Kemudian bisa dari Bu Zakiyah. Nggak ada Pak Dodi atau yang lain ini teh? Pak Irfan ada. Oh, Pak Irfan. Nah, Pak Irfan aja dulu. Pak Irfan ini dosen baru kita. Ya, Perkenalkan. kenalkan. Nama saya Irfan. Cek, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali, Pak Dr. Nanang, saya sudah diizinkan ya, dan dosen-dosen senior untuk ikut mengampu di UPI. Mudah-mudahan bisa berkontribusi lebih ya. Baik, teman-teman, melanjutkan dari paparan dosen-dosen senior yang sudah bicara, benar bahwa kedisiplinan soft skill itu di atas segala-galanya. Kami pernah berkumpul di Asosiasi Animasi
yang isinya pelaku-pelaku senior dan pemilik studio animasi. Ketika diberikan pilihan lebih penting mana, hard skill atau soft skill, pada awalnya pasti memilih dua-duanya penting. Tapi ketika ditanya lebih dalam harus memilih mana yang benar-benar penting, ternyata soft skill ya. Salah satunya tadi yang kedisiplinan Pak Yadi ya yang sebutin itu penting. Jangan sampai teman-teman nanti ketika lulus shock ya, shock culture ketika di industri. Sebagai ilustrasi, saya pernah di studio animasi gagal mengirim animasi episode ya ke TV. Mungkin teman-teman pernah nonton Keluarga Somad. Jadi ketika kita gagal mengirim, kami itu didenda 100 juta. Jadi itu resiko perusahaan ya yang sangat besar. Ya pasti berdampak ke pegawai-pegawainya. Ada kasus lain juga di desain grafis ya yang kurang disiplin mendengarkan atasannya sehingga menggunakan tipografi yang punya orang lain untuk produk komersil. Itu juga didenda sampai 15 juta dan dibebankan pribadi. Jangan sampai teman-teman mengalami hal-hal seperti itu. Itu semuanya karena soft skill. Ya saya lebih concern terhadap itu dan nggak apa-apa agak babak belur ya kuliah-kuliah di semester-semester awal. Tapi demi nanti biar pas berada di puncak ya, udah tenang lah. Seperti itu. Dan alhamdulillah Pak Dr. Nanang, sampai hari ini saya mendapat 3 respon studio animasi yang mau menerima teman-teman. Ya, yang mau magang, kami bantu kalau yang belum punya ya. Ada di studio Pawitra Patopo, dekat-dekat UPI, itu saya fokuskan untuk yang kemarin ikut diklat Animate 3D. Ya, baiknya diambil. Dan dia juga butuh ilustrator, ya, yang bisa ilustrasi. Lalu ada studio motion graphic di Bandung, Bonbin Studio, itu cukup besar juga. Yang senang ilustrasi dan motion graphic juga bisa masuk sana. Dan satu lagi di Jakarta, Kampung Monster, studio animasi yang cukup lama. Ya dia gambar ya, yang butuh kemampuan gambar, ilustrasi. Ya, rata-rata mereka membutuhkan skill-skill yang kompetensi dasar yang teman-teman belajar di semester awal. Pada akhirnya animasi itu bisa diberi kesempatan untuk belajar lagi. Gitu. Tapi yang penting dasar-dasar itu aja dipenuhi. Mungkin itu sekian dari saya. Selanjutnya nanti mungkin bisa by WA, bisa konsultasi soal magang. Monggo Pak Nanang, Bu Dita. Ya, terima kasih Pak Irfan. Mungkin Bu Zakiyah untuk penutupannya. Ya, muncul. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa semua, sedikit review aja. Semester lalu saya mengajar bahasa Inggris ya, dan budaya visual. Saya cuma mau mengingatkan bahwa dosen itu bukan fasilitator utama, tapi dunia nyata itu adalah fasilitator yang terluas dalam kehidupan kalian. Jadi di perkuliahan jangan sampai mengandalkan dosen atau materi yang diberikan dosen, tapi kalian harus secara mandiri bisa berdikari untuk mencari ilmu di luar sana. Dan juga jangan cepat puas, bukan berarti misalnya bahasa Inggris Anda dikasih nilai A itu berarti Anda sudah yang terbaik gitu ya. Bisa jadi dosennya aja yang baik atau kasihan gitu kan. Jadi Subhanallah. Dan juga tidak serta-merta Anda lulus bahasa Inggris itu Anda juga menjadi seorang yang ahli di bahasa Inggris, karena bisa jadi Anda lulusan DKV sekalipun nanti takdirnya ternyata menjadi pengusaha kuliner gitu kan ya. Jadi pada intinya perkuliahan adalah mendidik mental, cara berpikir, memecahkan masalah, daya juang, dan pengambilan keputusan. Jadi Anda harus bisa secara dewasa dan mandiri mengatur sendiri, mencari ilmu sendiri di dunia yang luas itu, dan mendisiplinkan diri itu ya. Jadi soft skill itu ada semua di dalam kuliah ini. Jadi bukan hanya mencari ilmu, tapi justru
soft skill dan interpersonal skill itu yang dilatih di sini. Apalagi nanti di skripsi interpersonal skill adalah bagaimana kalian berkomunikasi, kemampuan berkomunikasi dengan pembimbing gitu kan ya. Jadi saya harap Anda semua bisa secara mandiri dan berdikari bisa mengembangkan diri gitu aja selama perkuliahan. Selamat, semangat ya, cayo walaupun semuanya online. Oke. Sampai ketemu di perkuliahan saya semester depan. Strong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada para dosen, Dari Bu pembimbing. Dita belum? Ah? Dari Bu Dita belum? Aku mah. Kamu udah Aku mah ditutup doakan sama saja. Bu Zaki ya? Doakan saja semoga. Enggak, Bu Dita belum ngasih Belajar. yang Oke, lanjut ya, Pak. Lanjut. Udah Ya, udah jam 11 lewat lanjut. soalnya. Selanjutnya ke sesi ketiga, yaitu diskusi tanya jawab. Ini ada beberapa pertanyaan. Ya, Pak. Coba. Ini ada yang bertanya nih. Apa? Pak, memungkinkankah untuk mengambil PPL di semester 6? Ya Gimana tuh, Pak? kan semester 6 itu PPL memang benar sih. Iya kan? Ya PPL kan di semester 6 haknya itu. Mungkin nggak nyimak tadi. Iya, mungkin nggak nyimak. Iya memang benar. PPL di semester 6. Ya. Itu jawabannya. Oke. Selanjutnya, kalau desain web itu masuknya ke grafis atau multimedia tuh, Pak? Nah, ini silakan dijawab. Oleh Bu Dita sendiri bisa dijawab sebenarnya kan. Kalau menurut saya sih masuknya ke multimedia gitu. Ya. Oh iya. Betul, Bu. Ya betul. 100. Oh, ini Pak, ada yang nanya lagi. Semester 4 kemarin ada mata kuliah DKV dasar yang tiba-tiba dosennya itu cuman awal-awal doang tatap muka, selanjutnya tidak memberikan materi. Padahal kan itu materi mata kuliah penting gitu. Itu selanjutnya gimana, Pak? Pak Dodi dengan Pak Arif ya? Iya, Pak. Iya. DKP dasar Pak Arif. Oh, yang Pak Dodi itu? Itu Pak Dodi nanti akan ada tambahan ya di DKP aplikatif. Jadi nanti di DKP aplikatif akan ada tambahan untuk kelanjutan dari DKP dasar karena memang itu kalau dilakukannya secara daring gitu ya kurang optimal gitu. Jadi nanti mungkin mudah-mudahan bulan November Desember itu sudah reda gitu dan di situ akan diisi seperti itu. Jadi akan bertanggung jawab untuk teman-teman jangan materi yang belum tersampaikan. Ya, begitu. Itu hutang yang sangat besar. Oke, baiklah. Terima kasih Pak Arif atas jawabannya. Ya, mungkin itu aja pertanyaannya. Ya, beres. Iya, itu aja. Semoga jawaban-jawabannya terjawab ya, teman-teman semua. Ya, kalau enggak japri aja lah. Iya. Oke, selanjutnya. Ini ada sesi keempat penyampaian program dari Bapak Bidang Kemahasiswaan Patih Arif Johari. Patih, aduh hebat. Johari. Oh, jadi harus menyampaikan. Pak Arif. Ada nggak? Ya, ini cepat aja cepat. Hanya ada beberapa hal yang ingin disampaikan. Yang pertama mungkin hal yang paling sangat mendesak sekali yang berhubungan dengan kegiatan kemahasiswaan itu adalah kegiatan Mokaku. Jadi untuk teman-teman Ormawa di DKV ya khususnya, teman-teman harus membuat skema kita konsen ke kegiatan Mokaku untuk prodi. Jadi nanti siapkan skemanya seperti apa karena memang untuk Mokaku ini sudah disepakati bahwa Mokaku akan dilaksanakan secara daring. Jadi untuk teman-teman di HKP ya silahkan
mempersiapkan gitu nanti polanya seperti apa, kegiatannya bagaimana gitu. Kalau perlu Zoom-nya bisa menggunakan punya fakultas dan prodi. Nah, kemudian untuk musyawarah mahasiswa. Mumas. Nah, ini juga Mumas untuk pemilihan pengkaderan, pemilihan ketua hima yang berikutnya, terus pola pengkaderannya seperti apa, itu juga tolong disiapkan gitu. Karena bagaimanapun teman-teman tidak bisa ini selamanya misalnya untuk 2 tahun kepengurusan kan tidak bisa ya. Nah, kemudian ada satu yang ingin saya tekankan, jadi untuk nanti kepengurusan, saya harapkan teman-teman tidak membawa nama angkatan ya. Jadi karena kita satu keluarga desain komunikasi visual, jadi nanti yang mengurus tidak hanya satu angkatan tertentu. Jadi nanti misalnya untuk angkatan ke-1 di sana ada ketua himpunannya, nanti untuk sekretarisnya mungkin bisa angkatan berikutnya gitu. Jadi pengkaderan jenjang pengkaderannya jelas. Nah, itu skema-skema itu yang harus disiapkan. Terus yang ketiga mengenai ini kemarin ada beberapa mahasiswa yang katanya saya mendapatkan potongan pembayaran UKT cuman tetap masih kurang gitu. Jadi ini juga mungkin oleh teman-teman himpunan bisa mencari solusinya seperti apa. Kalau nanti tidak diketemukan solusi, itu nanti kita selesaikan bareng-bareng dengan prodi gitu. Ya dengan saya lah. Kemudian yang berikutnya teman-teman himpunan juga harus mempersiapkan skema juga untuk nanti kita pemanfaatan peralatan multimedia yang ada di museum lantai 4 gitu. Kemarin udah sempat komunikasi dengan Pak Dekan. Jadi nanti saya akan menghubungi ketua museumnya langsung. Nah, kemudian kita juga harus menawarkan jadwal kegiatan gitu, rundown kegiatan untuk 1 tahun ke depan kita di sana akan melakukan apa. Nah, itu saya membutuhkan dari mahasiswa ya, dari berbagai bidang mungkin ya. Nah, kemudian yang terakhir untuk himpunan tolong ada data mahasiswa yang ngekos siapa saja, yang tinggal di Bandung siapa saja, kan itu menyangkut kepentingan seperti kasus kemarin yang di awal-awal COVID gitu. Dari kampus memberikan bantuan, kemudian yang di data himpunan itu ada 4 orang gitu. Ternyata ada data lain yang tidak terdata oleh himpunan, itu tolong dikomunikasikan lagi supaya nanti kedepannya koordinasinya lebih nyaman lagi dan lebih lancar ya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Pak Arif Johari yang sudah menyampaikan info-info program di Prodi DKV kali ini ya. Nah, teman-teman, kita sudah sampai di penghujung acara hari ini. Jadi saya ingatkan kembali pada teman-teman yang belum mengisi daftar hadir, dipersilahkan untuk segera mengklik link yang sudah saya share di chat box ya. Sambil mengisi daftar hadir, mungkin kita bisa foto bareng kali ya, Bapak, Ibu dosen dan mahasiswa. Layar. Jadi kepada para dosen dan teman-teman mahasiswa diharapkan untuk menyalakan kameranya. Nanti akan saya screenshot. Putri, Regina. Tiara, Tamara, Aulia. Boleh, satu lagi, boleh, Bu? Oh, boleh, Pak. Itu untuk yang kemarin juara ya, untuk mendapatkan reward dari fakultas. Tolong selesaikan oleh teman saudara Farid. Ya. Saudara siapa? Faris. Oh, Faris. Jadi kemarin mungkin udah diurus, cuma saya belum tahu penyelesaiannya gimana. Ambil uangnya saja kalau ada hal-hal yang kira-kira perlu bantuan, secepatnya hubungi saya. Oh iya, ini udah dijawab. Iya, Pak, katanya. Siap, Pak. Terima kasih. Putri, Aulia, Tamara,
Oke, teman-teman yang Rizal. slide pertama dulu ya. Boleh pasang gaya? Bisa enggak ya? Yang Oke. pertama itu siapa? Aduh. Oh, Aduh. Pak Nanang, aku, Pak Ari, Pak Irfan, Pak Yadi, Pak Sur, Bu Jakia, Huawei, Faris, Huawei siapa Huawei? Taiba, Ahmad Rumi, Maulal Fajri, Tiara Trisnawati, Bel Kranel, Pramudia, Adita, Samaran Andin rumput. Ardi Cos, Rizky Iskandar, Putri Pramestari, Rizky Andira, Lisa, Safira, Langsung aja Tiara, nih. Ramzi. Terus. Oke, Di semua slide bergaya. 1, 2, 3. Oke. Slide selanjutnya, Lean, Dino, Ramadana, Fauziah, Rafika, Brili, Lestari, Samara. Hafzah, Andinia Dava, Padma. Zahra, Rafli, Tamara, Vika, Rena, Viva, Putri, Regina, Salma, Atayah, Fatriza, Nusaibah. Anissa, Latifa, Asmi, Wildan, Fauzan, Hanifah, Oliyah, Kasanova, Irfan, dan Nur Karimah. Oke, siap? 1, 2, 3. Oke. Oke. Alhamdulillah. Slide selanjutnya. Ayo, slide selanjutnya. Pada nggak dihidupin. Pada tidur. Ya nggak apa-apa, Bu. Waktunya ini. Ya udah saya screenshot yang ada aja ya. Iya. Terus mau di Al-Furqan. Covid. Slow Oke, banget. sudah saya. Hah? Sudah saya screenshot semuanya. Iya. Saya ingatkan kembali ya teman-teman yang belum absen, dipersilakan untuk absen. Oke ya teman-teman. Kalau begitu kita akhiri saja ya kegiatan Zoom meeting pada hari ini. Dengan doa. Saya mengucapkan terima kasih untuk para dosen dan teman-teman mahasiswa yang sudah memberikan atensi dan partisipasi untuk kegiatan bimbingan studi bersama dan pembekalan pengisian IRS Prodi DKVUI. Untuk menutup, marilah bersama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillah. Bye-bye. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Jumatan. Di lift. Terima kasih, Rita. Ya, Bapak. Ini ternyata limitnya itu untuk 100 orang, Pak, yang dari fakultas itu. Katanya bisa 200. Tiap akunnya itu. Pantesan termasuk. Iya, Pak, ternyata cuma tadi saya 100. udah cek ke Pak Kaprin gitu. Saya kira bisa lebih. Jadi mungkin nanti kita minta tambah lagi. 200 atau Nah, nanti untuk tanggal 1 dan tanggal 2 nanti saya akan pakai yang fakultas biar bisa di atas 200. Kalau yang prodi berapa? 100. Wah. Karena itu untuk kelas, Pak. Iya, kan saya mintanya yang luas kan. Kuliah umum mah kudu gede tuh. Ya nanti bisa ditambah, di-upgrade. Oh. Palingan atuh baru udah rek asup hese sih gana. Iya. Ini pas nanti ada rekamannya. Iya. Nanti rekamannya di-share di YouTube channel DKV UPI gitu, Pak ya. Keren atuh. Ya. Ya, mangga konsumsi satenya, mangga. Siap. Akhirnya meluncur ke prodi. Siap. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Nuhun. Sadayana. Yo. Buh nih. Barip. Yo, mau. Yo.